Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bukti keberadaan makhluk asing ternyata lebih dekat daripada yang dibayangkan. Gunung Monte Mussine di Italia pernah menelan seorang pendaki dalam cahaya misterius, membuat kulitnya terbakar dan matanya iritasi parah setelah melihat makhluk asing keluar dari sebuah kendaraan aneh. Zona del Silencio di gurun Meksiko mampu melumpuhkan kompas, mengganggu satelit, dan bahkan menarik misil militer jatuh ke tanah, seolah ada kekuatan kosmik yang sengaja dipasang di sana. Di Peru, batu raksasa Sacsayhuaman tersusun begitu presisi hingga celah sekecil kertas pun tak bisa menembusnya. Sesuatu yang dianggap mustahil tanpa teknologi luar bumi pada waktu itu. Sedangkan di Mesir, ukiran kuil Abydos menampilkan simbol menyerupai kumparan Tesla serta jalur ruang waktu. Menjadi bukti nyata hubungan manusia dengan peradaban dari luar bumi. Dalam video kita kali ini kita akan membahas untuk kalian bukti paling nyata dari berbagai penjuru dunia yang menjadi saksi kehadiran luar bumi sejak ribuan tahun lalu. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Gunung Monte Mussine, bekas markas alien di Italia. Teman-teman, ada sebuah gunung kecil di dekat kota Turin, Italia bernama Monte Mussine. Gunung ini udah lama banget terkenal sebagai pusat fenomena aneh. Selama beberapa abad ada laporan tentang cahaya misterius yang sering muncul di atas puncaknya. Bahkan ada sejarah kuno yang bilang kalau tempat ini dihuni penyihir sampai manusia serigala. Yang bikin makin heboh, di abad keempat Masehi, konon Kaisar Romawi Konstantinus pernah melihat salib bercahaya melayang tepat di atas gunung ini. Peristiwa itu disebut-sebut menjadi salah satu alasan kenapa kemudian ia memutuskan mengubah Kekaisaran Romawi menjadi Kristen. Jadi dari dulu, Monte Mussine memang udah dianggap sakral sekaligus misterius. Nah, lompat ke era modern, tepatnya tahun 1978, ada dua pendaki yang bilang mereka melihat cahaya super terang di gunung ini. Salah satunya bahkan sempat menghilang sebentar, lalu ditemukan lagi dengan kondisi kulit terbakar dan matanya iritasi parah. Yang bikin merinding, dia mengaku melihat sebuah kendaraan asing berbentuk aneh dan ada makhluk yang turun darinya. Sejak saat itu, Monte Mussine makin sering disebut-sebut sebagai lokasi favorit UFO. Tapi bukan cuma itu aja, ada juga cerita besar tentang insiden tahun 1933 di Magenta, Lombardi. Sekitar 100 km dari gunung Monte Mussine. Katanya, sebuah piring terbang berdiameter sekitar 15 meter jatuh dan langsung diambil alih militer Italia. Diktator Benito Mussolini bahkan disebut membentuk tim rahasia bernama Gabinetto RS-33 dipimpin oleh ilmuwan Guglielmo Marconi buat meneliti benda itu. Konon UFO tersebut akhirnya disimpan di hanggar pesawat dekat Milan, lalu setelah Perang Dunia ada rumor kalau teknologi itu malah dialihkan ke Amerika. Para ahli teori astronot percaya kedekatan lokasi kecelakaan UFO dengan Monte Mussine bukan kebetulan. Mereka menduga ada semacam energi bumi yang dipakai UFO buat navigasi, seolah gunung itu jadi semacam markas atau suar kosmik bagi makhluk luar angkasa. Sampai sekarang orang-orang masih sering melaporkan cahaya misterius di langit sekitar gunung ini. Misteri Zona del Silencio, magnet kosmik dan alien di Meksiko. Teman-teman, di utara Meksiko, tepatnya di gurun Chihuahuan yang tandus dan luas, ada sebuah wilayah misterius bernama Zona del Silencio atau zona keheningan. Lokasinya sekitar 600 km di selatan El Paso, Texas, Amerika Serikat. Jadi tepat berada di perbatasan dua negara besar, yaitu Amerika dan Meksiko. Yang bikin merinding di tempat ini, kompas nggak bisa menunjukkan arah. Sinyal radio dan ponsel langsung hilang, bahkan satelit pun kadang terganggu. Warga sekitar juga sering cerita kalau hewan-hewan di sana mengalami mutasi aneh. Misalnya kura-kura bercangkang aneh atau tumbuhan yang tumbuh tidak normal. Puncak kehebohan terjadi tahun 1970 ketika sebuah misil uji Athena milik Angkatan Udara Amerika Serikat melenceng ratusan kilometer dari jalurnya dan jatuh tepat di gunung ini. Banyak peneliti percaya misil itu disedot oleh medan magnet super kuat yang ada di zona keheningan. Buktinya wilayah ini juga jadi lokasi jatuhnya banyak meteorit. Seakan-akan ada tarikan energi dari langit yang bikin benda-benda angkasa tertarik jatuh ke tanah Meksiko.
Yang lebih bikin penasaran, para ahli menduga zona keheningan ini punya hubungannya dengan lokasi-lokasi aneh lainnya di dunia. Misalnya segitiga Bermuda di Samudra Atlantik dekat Amerika Serikat atau piramida Mesir di Afrika Utara. Beberapa percaya kalau ribuan tahun lalu, tempat ini pernah menjadi pusat pertemuan peradaban kuno untuk bertukar pengetahuan tentang bintang-bintang dan benda langit. Wajar saja kalau bangsa Maya di Meksiko atau suku Anasazi di Amerika Utara punya pemahaman astronomi yang jauh melampaui zamannya. Jadi, mungkinkah semua misteri ini terhubung lewat jalur energi kosmik yang melintasi bumi? Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Benteng batu raksasa Peru yang diduga dibangun alien. Teman-teman, di dekat kota Cusco, Peru, ada sebuah situs megalitikum kuno yang bikin para peneliti sampai sekarang masih tercengang dan belum menemukan penjelasan logisnya. Namanya Sacsayhuaman. Dari kejauhan, situs ini terlihat seperti benteng besar dengan dinding zigzag 3 tingkat. Tapi begitu kita dekati, rasanya makin gak masuk akal. Bayangin deh, dinding ini disusun dari batu-batu raksasa dan bahkan beberapa di antaranya beratnya mencapai 125 ton. Dan yang bikin makin susah dipercaya, batu-batu itu dipindahkan dari lokasi tambang yang jaraknya minimal 5 km dari tempat ini. Gimana caranya orang zaman dulu bisa geser batu seberat itu tanpa alat berat? Nah, yang bikin makin aneh adalah cara mereka nyusunnya. Semua batu dipotong dan disusun tanpa semen sama sekali, tapi sambungannya begitu rapat. Sampai konon selembar kertas pun gak bisa nyelip di celahnya loh guys. Bukan cuma 1 atau 2 batu ya, tapi ribuan batu besar yang bentuknya poligonal dipasang kayak puzzle raksasa. Inilah yang bikin banyak arkeolog modern heran, karena bahkan dengan teknologi sekarang pun, pekerjaan ini butuh peralatan yang super canggih. Pertanyaannya, siapa yang membangun situs megalitikum ini? Banyak yang menyebutnya suku Inka, tapi ternyata catatan sejarah berkata lain. Saat orang-orang Spanyol datang pada tahun 1533, mereka langsung nanya ke bangsa Inka, apakah kalian yang membangun Sacsayhuaman? Jawaban mereka mengejutkan, tidak. Struktur ini sudah ada sejak kami datang ke wilayah ini kira-kira 500 tahun lalu. Jadi jelas orang Inka sendiri mengaku bukan pembangun aslinya. Selain itu, peradaban Inka tercatat hidup di zaman perunggu. Sedangkan batu yang dipakai Sacsayhuaman adalah batu kapur metamorfosa yang sangat keras. Alat perunggu jelas nggak mungkin bisa motong atau membentuk batu sekekar itu. Dan menariknya lagi, kalau dibandingin dengan bangunan Inka yang lebih baru, kualitasnya beda jauh guys. Bangunan baru mereka nggak pakai semen untuk nutup celah. Artinya, keterampilan teknik mereka nggak bisa menyamai kualitas batu raksasa di Sacsayhuaman. Nah, disinilah misterinya. Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang lebih tua, entah siapa mereka, bisa punya teknologi yang justru jauh lebih maju daripada bangsa Inka yang datang setelahnya? Ada yang bilang mungkin nenek moyang sebelum Inka punya teknik rahasia yang hilang. Ada juga teori kalau batu itu sebenarnya dicetak dari material cair yang dibentuk di lokasi. Beberapa ahli arsitektur modern bahkan mencoba merekonstruksi metode pemindahan batu dengan rem, tali, dan tenaga ribuan orang. Tapi hasilnya tetap nggak bisa sepresisi yang ada di lapangan. Lalu ada teori yang lebih ekstrim, yang mempercayai kalau pembangunan Sacsayhuaman dilakukan dengan bantuan makhluk luar angkasa karena batu-batu raksasa ini terlalu sempurna untuk teknologi manusia kuno. Apalagi bentuk poligonalnya yang kompleks, seolah-olah ada teknologi canggih yang mengatur pemotongan dan penyusunannya. Sampai hari ini Sacsayhuaman tetap jadi misteri abadi. Apakah ini hasil karya Inka dengan tenaga dan teknik luar biasa? Apakah ada peradaban super canggih yang lebih dulu pernah berdiri di bumi? Atau justru ada campur tangan makhluk luar angkasa? Semua masih jadi teka-teki yang belum bisa dijawab tuntas oleh ilmu pengetahuan modern. Misteri Om Seti dan kuil Abydos, teknologi kuno dan jejak alien. Sekitar tahun 1290 sebelum Masehi, ada seorang firaun besar Mesir bernama Seti I. Dialah yang membangun kuil luar biasa di Abydos, sebuah bangunan suci yang dibangun untuk memulihkan kepercayaan pada para dewa kuno, terutama Osiris, sang dewa kematian dan kehidupan setelah mati. Dari sisi arsitektur kuil ini memang megah, tapi yang bikin heboh adalah misteri di baliknya. Kuil Abydos sempat hancur parah dan disinilah muncul tokoh bernama Om Seti. Dia seorang wanita Inggris yang lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1981 yang mengaku punya ingatan dari kehidupan masa lalunya sebagai pendeta wanita di kuil itu. Kedengarannya memang aneh.
Tapi hasil kerjanya bikin para arkeolog tercengang guys. Om SETI berhasil menempatkan ulang 2.500 keping reruntuhan dalam waktu cuma 2,5 tahun. Hal itu dilakukannya pada pertengahan tahun 1950-an dan selesai sekitar akhir tahun 1950-an. Padahal para ahli lain memperkirakan pekerjaan segila itu bisa makan waktu sampai 20 tahun. Lebih mengejutkan lagi, menurut Om SETI, kuil Abydos bukan hanya tempat untuk berdoa kepada para dewa. Ia menyatakan bahwa kuil ini adalah sebuah gerbang bintang, semacam portal raksasa yang bisa dipakai untuk melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu. Pernyataannya ini makin menguat setelah ditemukannya simbol-simbol misterius yang terukir di dinding kuil. Salah satu ukiran memperlihatkan bentuk yang sangat menyerupai kumparan Tesla. Bagi yang belum tahu, kumparan Tesla adalah sebuah perangkat listrik modern yang diciptakan oleh Nikola Tesla pada abad ke-19. Alat ini mampu menghasilkan arus listrik bertegangan tinggi dan bahkan bisa memindahkan energi secara nirkabel tanpa kabel sama sekali. Hal yang bikin heran, ribuan tahun sebelum teknologi ini dikenal oleh manusia modern, dinding kuil Abydos sudah menampilkan gambar yang bentuknya sangat mirip dengan perangkat itu. Di sisi lain dinding terdapat ukiran lain yang bentuknya menyerupai perahu panjang dengan lengkungan aneh. Sekilas memang tampak sederhana. Tapi menurut sebagian arkeolog, bentuk tersebut dianggap identik dengan ilustrasi ilmiah tentang lubang cacing atau jembatan Einstein-Rosen. Sebuah jalur kosmik hipotetis yang dipercaya dapat menghubungkan dua titik berbeda di ruang dan waktu dalam sekejap. Dengan kata lain, simbol itu seolah-olah menggambarkan konsep portal ruang waktu ribuan tahun sebelum fisika modern mengenalnya. Simbol-simbol ini adalah bukti kalau teknologi maju sudah ada jauh sebelum peradaban modern. Bahkan, ada yang percaya pengetahuan itu datangnya dari makhluk luar angkasa. Tapi sampai sekarang dunia akademis tetap menganggapnya hanya kebetulan atau hasil tafsir yang berlebihan. Bukti UFO sudah ada di Amerika sejak ribuan tahun lalu. Teman-teman, di Amerika Serikat ada lebih dari 6.000 laporan penampakan UFO setiap tahun loh. Jumlahnya emang banyak banget, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata benda aneh di langit itu bukan cuma muncul di era modern aja. Beberapa ahli teori astronot kuno percaya kalau makhluk asing sudah berinteraksi dengan manusia di benua Amerika sejak ribuan tahun lalu. Buktinya bisa dilihat dari peninggalan arkeologi berupa petrograf atau ukiran batu kuno yang tersebar di berbagai wilayah Amerika. Ukiran-ukiran ini sering memperlihatkan figur dengan bentuk tubuh aneh, kepala besar, simbol bintang, sampai pola geometris yang sulit dijelaskan. Nah, yang menarik, gambaran di batu-batu itu ternyata sejalan dengan kisah yang disimpan oleh beberapa suku asli Amerika. Contohnya, suku Zuni di New Mexico memiliki tradisi lisan dengan makhluk dari langit yang mereka sebut makhluk bintang. Figur-figur aneh di petrograf yang ada di sekitar wilayah mereka dianggap sebagai representasi dari makhluk tersebut. Bagi orang Zuni, ukiran itu bukan sekedar hiasan, tapi jejak nyata pertemuan leluhur mereka dengan sosok dari bintang. Hal serupa juga pernah terlihat pada suku Hopi di Arizona. Mereka punya kisah kuno tentang roh langit atau Kachina yang turun untuk memberi ajaran dan pengetahuan. Menariknya, banyak simbol pada petrograf Hopi memperlihatkan figur humanoid dengan atribut yang mirip dengan deskripsi makhluk langit dalam cerita lisan mereka. Dengan kata lain, tradisi mereka dan ukiran batu yang tersisa saling melengkapi, seakan menjadi dua sisi dari satu kesaksian kuno. Coba bayangin, bagaimana mungkin nenek moyang mereka bisa bikin detail seperti itu kalau gak berdasarkan sesuatu yang nyata pernah mereka lihat. Selain bukti ukiran kuno, ada juga catatan menarik dari masa kolonial. Pada tahun 1760, tepatnya di kawasan rawa Hokomokswam, Massachusetts, para penjelajah Eropa melaporkan sebuah fenomena aneh. Mereka melihat bola api raksasa melintas di langit siang hari, tepat di atas kawasan rawa yang luas dan terbuka. Cahaya itu tampak jelas menembus birunya langit siang yang biasanya bersih dari bintang. Yang bikin geger, bola api tersebut tidak hanya terlihat di Hokmok saja, tapi juga dilaporkan muncul di dua kota berbeda dalam waktu yang bersamaan. Artinya benda itu berukuran sangat besar atau memancarkan cahaya yang begitu terang hingga bisa disaksikan dari jarak puluhan kilometer. Peristiwa langka ini begitu menghebohkan sampai akhirnya dicatat di majalah ternama abad ke-18, The Gentleman's Magazine di Inggris. Dokumentasi ini menjadikannya salah satu laporan penampakan UFO paling awal yang resmi tercatat di Amerika. Bayangin, di langit siang kolonial abad ke-18 sebelum ada teknologi penerbangan atau satelit, sudah ada benda misterius yang bikin seluruh wilayah geger.
Kalau semua bukti ini kita rangkai mulai dari ukiran kuno ribuan tahun lalu sampai laporan kolonial abad ke-18, polanya selalu sama. Selalu ada benda misterius di langit dan kisah tentang makhluk yang turun dari bintang. Pertanyaannya, apakah ini cuma mitos dan kebetulan, atau sejak lama manusia memang sudah diawasi oleh sesuatu dari luar bumi? Sampai sekarang misteri itu tetap belum terpecahkan, teman-teman.